Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu absen, ayo ketua kelas siapkan dan pimpin doa teman-temannya. Ayo ketua kelas. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, anak-anak, oh ya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Siapa? Kenapa dia sakit? Ya, kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Amin. Nah, baiklah anak-anak, pada hari ini atau pertemuan kali ini, ada yang belajar tadi malam, kita membahas materi apa? Ya, yaitu kita membahas materi kemagnetan. Nah, anak-anak, sebelum ke pembahasan materi, nah di sini Ibu mau tanya, pernah nggak sih kalian waktu kecil bermain magnet atau suka main magnet? Nah, pasti tentu pernah kan? Nah, apa yang terjadi? Pasti nih, pada saat kamu memainkan magnet, ada benda yang bisa ditarik oleh magnet tersebut, bahkan ada benda yang ditolak, serta benda yang bisa ditarik tapi tidak bisa terlalu melekat, ya kan? Nah, baiklah. Jadi, pembahasan atau pertemuan kita pada kali ini, kita membahas apa itu pengertian magnet, pengelompokan benda magnetik, sifat kemagnetan, cara membuat magnet, dan terakhir cara menghilangkan sifat kemagnetan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas itu saja menurut Ibu. Semoga waktunya cukup ya. Nah, baik anak-anak, langsung saja. Yang pertama, pengertian magnet. Yang pertama yaitu pengertian magnet. Nah, jadi tadi kan sudah Ibu tanya tuh, kalian pernah main magnet nggak? Ada benda yang ditarik, ada yang benda bisa ditolak. Nah, anak-anak, di sini mau jelaskan dulu, magnet ini diambil dari daerah di Yunani, yaitu Magnesia. Di Magnesia, bangsa Yunani itu menemukan batu yang dapat menarik besi atau baja atau campuran logam lainnya sekitar 400 tahun yang lalu. Nah, anak-anak, jadi di sini pengertian magnet itu sendiri adalah benda yang dapat menarik benda yang di sekitarnya yang memiliki sifat kemagnetan seperti besi atau baja. Nah, anak, di sini berdasarkan sifat kemagnetan, benda itu dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu benda magnetik dan yang kedua benda non magnetik. Nah, anak-anak, jadi di sini jadi di sini kita bahas dulu ya, apa itu benda magnetik dan apa itu benda non magnetik. Di sini benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik magnet. Nah, di sini contohnya apa sih? Ada yang tahu? Nah, di sini contoh benda yang dapat ditarik magnet itu adalah benda yang terbuat dari logam. Nah, sedangkan kalau yang non magnetik itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, contohnya itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, contohnya itu ya seperti benda yang terbuat dari plastik, kayu, kain, dan juga gabus. Baik anak-anak. Nah, yang kedua yaitu pengelompokan. Apa? Yang kedua pengelompokan benda. Ya, benda magnetik. Oke? Di sini yang pertama ada feromagnetik, yang kedua ada paramagnetik, yang ketiga ada diamagnetik. Yang pertama feromagnetik, yang kedua ada paramagnetik, yang ketiga ada diamagnetik. Oke, anak-anak, ini pengelompokan benda magnetik ya, ada 3, feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, di sini apa sih feromagnetik? Di sini feromagnetik itu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Apa sih contohnya? Ayo. Ya, di sini contohnya yaitu besi dan juga baja. Yang kedua nih, paramagnetik. Apa tuh? Nah, ini sebaliknya, benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya apa? Nah, contohnya itu seperti platina dan aluminium. Yang terakhir, diamagnetik. Apa sih? Nah, kalau diamagnetik itu benda yang ditolak. Kalau para dan ferro tadi itu ditarik, sedangkan diamagnetik itu benda yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya apa? Nah, contohnya ini di sini ada seng dan bismuth.
anak-anak selanjutnya yaitu oh ya, sekarang kalian tidak bingung lagi kan kenapa sih sebagian benda ada yang bisa ditarik oleh magnet dan sedangkan ada beberapa benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke anak-anak, yang ketiga nih ada yaitu sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan. Nah, untuk sifat kemagnetan di sini yang pertama apa? Yang pertama, magnet itu dapat menarik benda-benda magnetik. Nah, yang kedua, magnet memiliki dua kutub yaitu apa? Ya, selatan dan utara. Selanjutnya yang ketiga, gaya tarik terkuat berada di kutub magnet. Hal ini yang menyebabkan benda-benda berkumpul di kutub magnet. Nah, yang keempat, kutub yang sejenis itu dengan magnet akan tolak-menolak. Nah, yang terakhir maksudnya yang kelima, kutub berbeda akan saling tarik menarik. Jadi kalau kutub selatan utara bertemu itu dia akan saling tarik menarik. Nah, yang terakhir itu sifat kemagnetan dapat berputar bebas di udara secara horizontal. Nah, anak-anak pernah nggak sih kalian mendengar magnet elementer? Pernah? Nah, jadi magnet elementer itu adalah magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Setiap magnet disusun oleh magnet kecil yang memiliki sifat yang sama dengan magnet, yaitu memiliki dua kutub. Apa? Ya, kutub utara dan kutub selatan. Oke, anak-anak. Selanjutnya yaitu masa materi kita. Yang keempat apa? Cara membuat magnet. Cara membuat magnet. Membuat magnet. Oke, apa saja sih caranya untuk bisa membuat magnet? Yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Yang kedua apa? Ya, induksi. Dan yang terakhir, yang ketiga, elektromagnetik. Oke. Elektromagnetik. Nah, anak-anak, Bu akan jelaskan nih cara-cara bagaimana memulai dengan cara menggosok, induksi, dan elektromagnetik. Yang pertama menggosok. Itu caranya caranya magnet kita gosokkan dengan benda yang bukan magnet. Nah, tetapi anak-anak ingat ya, menggosok ini harus searah. Nah, jangan bolak-balik. Tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini agar magnet elementer yang terdapat pada benda yang letaknya menjadi teratur dan searah, sehingga benda akan memiliki sifat magnet yang mana ujung benda memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang kita gunakan untuk menggosok. Nah, itu untuk dengan cara yang menggosok ya. Nah, yang kedua, induksi. Itu bagaimana sih Bu caranya? Nah, di sini caranya dengan mendekatkan benda yang bukan magnet dengan magnet, saat didekatkan benda akan terpengaruh atau terinduksi magnet yang menyebabkan letak magnet elementer pada benda teratur dan mengarah ke satu arah. Benda akan menjadi magnet. Nah, sehingga dapat menarik misalnya paku nih yang berada di sekitarnya. Kita contohkan itu menarik paku. Jadi ujung benda yang didekatkan magnet akan berbentuk kutub yang selalu berlawanan. Apabila kutub selatan magnet berdekatan dengan ujung A, nah maka ujung A menjadi kutub utara. Jadi dan ujung benda B menjadi kutub selatan atau sebaliknya. Itu ya untuk induksi anak-anak. Terakhir yaitu dengan cara elektromagnetik. Bagaimana sih caranya? Dengan mengaliri arus listrik DC atau arus searah. Nah, magnet elementer yang terdapat pada benda akan terpengaruh oleh aliran arus searah. Nah, hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Oke, anak-anak. Nah, itu kan lanjut. Nah, di sini ada kaidah tangan kanan. Nah, kutub magnet yang terbentuk dari yang dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, ibu jari menunjukkan kutub utara dan 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listrik kutub magnet. Nah, di sini untuk kutub magnet ya. Nah, kalau sedangkan untuk menentukan arah medan magnet, ibu jari itu menunjukkan arus listrik dan 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet itu untuk arah medan magnet. Nah, selanjutnya anak-anak, itu kan tadi cara membuat magnet. Nah, di sini juga selain membuat magnet tersebut, kita juga dapat menghilangkan sifat kemagnetannya. Jadi di sini yang kelima yaitu menghilangkan sifat kemagnetan. Jadi yang kelima yaitu menghilangkan sifat kemagnetan.
sebuah magnet itu akan hilang sifat kemagnetannya jika yang pertama magnet itu dipanaskan. Nah, kalau magnet itu dipanaskan otomatis itu sifat kemagnetannya akan hilang. Nah, yang kedua magnet dipukul tuh magnet. Jadi sifat kemagnetan juga akan hilang. Yang ketiga magnet dijatuhkan. Nah, itu sifat magnet juga akan hilang. Yang keempat dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Anak-anak, agar kalian lebih paham nih, Ibu mau kasih contoh soal ya. Di sini nih, Ibu mau kasih contoh soal ya, dengar. Kita bahas contoh soal ya. Contoh soal. Yang pertama di sini, Bu, di sini ada contoh soal. Kalian dengar baik-baik ya, Ibu dites soalnya. Di sini berikut, misalnya ada contoh benda yang ditarik lemah oleh paramagnetik. Berikut ini adalah contoh benda yang ditarik lemah atau paramagnetik oleh magnet adalah A. Yang pertama itu besi, yang B aluminium, yang C seng, dan yang D baja. Ayo, yang mana? Siapa tahu? Siapa bisa menjawab? Oke, di sini jawabannya itu yang B aluminium. Di sini kenapa di sini aluminium itu adalah contoh dari paramagnetik. Oke, anak-anak, baik. Kita soal satu tadi jawabannya paramagnetik. Oke, anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Di sini pernyataan yang benar nih tentang sifat-sifat kutub magnet adalah di sini Bu sebutkannya. Yang pertama, kutub senama magnet akan tolak menolak. Yang B, kutub tidak senama akan tolak menolak. Yang C, kutub senama magnet akan tarik menarik. Dan yang D, kutub utara magnet dapat menarik semua logam. Mana yang benar? Nah, jadi kita kan sudah tahu tuh, kalau kutub senama itu akan tolak menolak dan kutub tidak senama akan tarik menarik. Jadi jawabannya benar adalah yang A. Oke, benar. Kutub senama magnet akan kutub senama magnet akan kenapa? Tolak menolak. Oke, anak. Ini ada contoh soal lagi yang ketiga. Di sini ada contoh soal membuat magnet dengan cara elektromagnetik dapat dilakukan dengan cara A. Dengar ya baik-baik. Di sini kalian jawab. Melilitkan kawat menghantar pada besi atau baja. Yang B. Mengalirkan arus AC melalui solenoid berinti logam. Yang C. Melalui arus DC melalui kumparan berinti besi. Yang D. Mengalirkan arus melalui batang besi. Nah, dijelaskan dulu ya. Di sini kan untuk membuat magnet kita tuh menggunakan arus DC logam atau besi diberi kumparan yang dialiri DC. Ingat, nah anak-anak ini perlu diingat ya. Untuk membuat magnet kita menggunakan arus DC. Nah, sedangkan kalau kita untuk menghilangkan sifat kemagnetan kita menggunakan arus AC. Jadi, jawaban yang benar adalah ingat apa? Ya, yang C, melalui arus AC, melalui arus DC melalui kumparan berinti besi. Yang jawabannya juga C. Oke? Baik anak-anak. Nah, Ibu rasa waktunya sudah mau habis. Sebelum Ibu tutup, Ibu beri kesimpulan dulu ya agar bisa mudah memahami. Jadi materi kita hari ini dapat disimpulkan. Yang pertama, magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda lainnya di sekitarnya yang memiliki sifat kemagnetan seperti besi atau baja. Nah, berdasarkan sifat kemagnetan, benda dapat dikelompokkan menjadi benda magnetik dan benda non magnetik. Selanjutnya, pengelompokan benda magnetik ada yang pertama ada ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi dan baja. Yang kedua ada paramagnetik, benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya apa? Contohnya platinum dan aluminium. Yang maksudnya contohnya platina dan aluminium. Yang ketiga diamagnetik, benda yang ditolak lemah oleh magnet. Nah, contohnya yaitu seng dan bismut. Jadi yang ketiga ada sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda magnetik. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub yaitu selatan dan utara. Yang ketiga, gaya tarik terkuat berada di kutub magnet. Hal ini yang menyebabkan benda-benda berkumpulan di kutub magnet. Nah, yang keempat, kutub sejenis dengan magnet akan tolak menolak. Dan yang kelima, kutub berada akan saling tarik menarik. Terakhir, dapat berputar bebas di udara secara horizontal. Nah, yang keempat cara membuat magnet ada menggosok, induksi, dan elektromagnetik. Selanjutnya yaitu
menghilangkan sifat kemagnetan. Sebuah magnet itu akan hilang sifat magnetnya jika yang pertama magnet dipanaskan, yang kedua magnet dipukul, yang ketiga magnet dijatuhkan, yang keempat dialiri arus listrik balik atau AC. Nah, anak-anak, baik itulah kesimpulan kita pada materi hari ini. Ibu rasa cukup dan berhubung waktu habis, selanjutnya materi pembahasan lainnya kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi, Ibu kasih tugas ya kalian nanti Ibu kasih tugas ya di halaman 29 untuk dikerjakan dan kumpulkan pada pertemuan besok. Oke, Ibu rasa cukup. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum Ibu tutup ada yang ingin ditanyakan? Maaf Ibu lupa tadi. Baik, kalau tidak ada Ibu tutup ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.